Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula kata didatangkan, salam ta'zim pengiringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hendrix, terima kasih telah klik video ini. Pada kesempatan yang pertama ini, tentunya juga pertama dalam penguploadan video saya di channel YouTube saya ini, yaitunya YouTube channel Prince of Minang. Saya akan membawakan satu kisah yang sangat menarik, kisah yang heroik tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang sangat mahir dalam berperang dan juga sangat cerdas sekali dalam membuat strategi perperangan. Karena kemampuan beliau itu, beliau didapuk menjadi panglima perang yang sangat handal, sangat terkenal baik di mata kaum muslimin dan diakui oleh seluruh dunia. Bahkan saking kuat dan hebatnya beliau dalam berperang di masa beliau sebelum masuk Islam, ketika beliau masih jahiliyah, beliau adalah satu-satunya panglima perang kafir Quraisy terhebat di masa itu, yang juga menjadi salah satu orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Jika beliau hebat ketika kafir, maka beliau akan jauh lebih hebat ketika memeluk agama Islam. Begitulah beliau. Sahabat Hendrix, tahukah sahabat tentang sejarah perang Uhud? Perang yang dipimpin oleh Rasulullah langsung dan juga menjadi satu-satunya perang yang mengalami kekalahan yang sangat memilukan, karena dalam perang tersebut banyak terbunuhnya sahabat Nabi dan juga Rasulullah, di mana terluka sangat parah sampai-sampai gigi dari Rasulullah pun patah. Dan tahukah sahabat siapa yang memimpin kaum kafir Quraisy pada masa itu sehingga kaum muslimin kalah, menghantam dan memporak-porandakan kaum muslimin dalam peperangan Uhud tersebut? Siapa pemimpin kaum kafir Quraisy pada waktu itu? Dialah Khalid bin Walid sebelum memeluk agama Islam. Baiklah sahabat Hendrix, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang sangat mulia seperti yang saya sebutkan tadi, yaitunya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tulis, catat, dan amalkan kisah ini. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang keutamaan-keutamaan dari Khalid bin Walid ini. Jadi, Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima perang yang berasal dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum ini adalah salah satu suku besar yang berasal juga dari bagian suku Quraisy, yang juga kabilah musuh terbesarnya umat muslim, yaitunya Abu Jahal. Nah, Bani Makhzum ini, saingan terbesarnya adalah kabilah Bani Hashim. Seperti yang kita ketahui bersama, kabilah Bani Hashim ini juga adalah kabilahnya dari Rasulullah SAW. Khalid bin Walid lahir dari seorang ibu yang bernama Lubabah dan ayahnya bernama Walid bin Mughirah. Perlu diketahui, di kalangan Bani Makhzum, keluarga Khalid bin Walid ini adalah keluarga yang sangat terpandang. Ayahnya dari Khalid bin Walid merupakan salah satu petinggi dari kaum kafir Quraisy dari Bani Makhzum, hingga dikenal memiliki harta yang sangat melimpah ruah. Sampai-sampai saking banyaknya dan melimpahnya harta dari keluarga Khalid bin Walid ini, setiap menjamu tamu, terlebih lagi di musim haji, mereka akan melarang orang-orang Quraisy yang lain yang ada di Mekah untuk menyalakan api, yang artinya keluarga mereka sendirilah yang akan menyediakan hidangan untuk para tamu. Nah, dengan kekayaan inilah, sejak kecil, otomatis Khalid bin Walid mendapat semua fasilitas untuk belajar, salah satunya berkuda, keterampilan memanah, keterampilan memainkan pedang, dan lain-lain. Dan karena kemahirannya itulah, Khalid bin Walid dari kecil
tumbuh menjadi panglima perang yang sangat hebat, yang disegani oleh dunia, yang tidak bisa dikalahkan. Sehingga dalam sejarah disebutkan, hanya ada 2 orang yang bisa menggunakan 2 pedang sekaligus, kiri dan kanan sambil menunggang kuda, yaitu Khalid bin Walid, dan yang satu lagi salah satu sahabat yang mulia juga, Az-Zubair bin Awam. Dan perlu diketahui bersama, tidak itu saja kemampuan atau kehebatan dari Khalid bin Walid. Beliau juga disebutkan dalam riwayat memiliki kemampuan menguasai semua teknik-teknik dalam menggunakan semua alat-alat perang. Maka dari kehebatan dan skill berperangnya Khalid bin Walid ini, beliau dipercaya menjadi panglima perangnya kafir Quraisy. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum beliau memerangi kaum muslimin untuk yang kedua kalinya, berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati Khalid bin Walid pun terketuk untuk masuk memeluk agama Islam. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana ceritanya Khalid bin Walid ini memeluk agama Islam. Jadi setelah peperangan Uhud, perseteruan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy masih tetap berlanjut. Sampailah akhirnya di tahun 6 Hijriah, terjadilah satu peristiwa besar. Rasulullah dan para sahabat dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah dan para sahabat dihadang sebelum memasuki kota Mekah. Lebih tepatnya di wilayah Hudaybiyah. Pada saat itu, kafir Quraisy menyangka Rasulullah dengan para sahabat akan menyerang orang-orang Quraisy yang berada di Mekah, karena mengingat peristiwa 1 tahun sebelum itu, yaitunya Perang Khandaq, yang berarti terjadi di tahun 5 Hijriah. Nah, di Perang Khandaq ini, mereka tidak jadi berperang. Gara-gara kaum kafir Quraisy waktu menyerang Madinah, tidak jadi masuk ke Madinah, disebabkan karena Rasulullah dan para sahabat membangun benteng yang sangat besar, sehingga kaum kafir Quraisy tidak bisa memasuki kota Madinah pada saat itu. Jadi mereka berpikir kedatangan Rasulullah dengan para sahabat ke kota Mekah untuk berperang. Padahal tidak. Rasulullah dan para sahabat datang ke kota Mekah hanya untuk pergi umroh. Nah, karena perjalanan Rasulullah dan para sahabat ini dihadang oleh kaum kafir Quraisy, maka dari sinilah lahir sebuah kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan Hudaybiyah, di mana isi perjanjian ini adalah kaum muslimin harus pulang ke Madinah dan baru boleh kembali setahun setelahnya lagi, yang berarti Rasulullah dan para sahabat kembali ke Mekah di tahun 7 Hijriah, dan itu pun hanya boleh menetap di Mekah selama 3 hari. Dan selain itu, perjanjian tersebut juga berisi larangan berperang bagi kaum muslimin dan kaum musyrikin selama 10 tahun, alias harus melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan akhirnya, setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut, barulah Rasulullah dan para sahabat berangkat umroh setahun setelahnya. Di saat umroh, ternyata dalam rombongan tersebut terdapat saudara kandungnya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid bin Walid, yang telah lebih dulu memeluk agama Islam. Nah, pada saat itu, Rasulullah pun bertanya kepada Al-Walid, "Di mana saudaramu Khalid, ya Walid?" Dan Walid pun menjawab, "Allah akan datangkan Khalid, ya Rasulullah." Dan kemudian Rasulullah pun berkata, "Orang seperti Khalid tidak mungkin tidak mengetahui tentang Islam." Nah, sahabat Hendrix, dalam perkataan Rasulullah SAW ini kan terselip sebuah ujian yang mengatakan bahwa Khalid bin Walid ini adalah orang yang sangat cerdas. Kemudian Rasulullah berkata lagi, seandainya dia menjadikan kehebatan dan kemahirannya, kecerdasannya untuk bertempur di dalam kaum muslimin, maka aku, kata Rasulullah, akan lebih mengedepankan dia daripada yang lainnya. Mendengar perkataan Rasulullah yang seperti itu, Al-Walid pun terkesima.
sambil berpikir, "Saudaraku ya Rasulullah, yang ingin membunuhmu, tapi kau tetap memuji dia." Dan kalau Rasulullah sudah berkata seperti itu, maka pasti ada saja jalan dibukakan untuk Khalid bin Walid memeluk agama Islam. Akhirnya Al-Walid pun mencari keberadaan sahabatnya Khalid bin Walid. Tetapi dalam pencarian tersebut, Al-Walid tidak berhasil menemukan saudaranya. Maka dari itu, Al-Walid pun menulis pucuk surat untuk ditinggalkan kepada saudaranya, dikirimkan kepada kaum Quraisy. Isi daripada surat tersebut berbunyi kurang lebih seperti ini. "Wahai saudaraku, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih aneh daripadamu, selain engkau tidak masuk Islam. Padahal engkau cerdas. Bagaimana mungkin kecerdasanmu menghalangimu untuk memasuki Islam? Yang sesungguhnya Islam itu sangat indah. Perlu engkau ketahui, Khalid, sesungguhnya Rasulullah telah bertanya kepadaku tentang dirimu, wahai saudaraku, dan di dalam surat itu ditulislah bagaimana dengan detail Rasulullah SAW memuji kecerdasan dan kehebatan Khalid bin Walid." Singkat cerita, sampailah surat itu ke tangan Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid membaca surat itu, maka terenyuhlah hati dari Khalid bin Walid. Beliau tidak menyangka Rasulullah yang selama ini diperanginya ternyata mencari dan memujinya. Nah, dari sinilah muncul ketertarikan Khalid bin Walid untuk masuk Islam. Dan kemudian keinginan beliau ini diperkuat dengan dua kejadian yang tidak disangka-sangka. Yang pertama, beberapa saat setelah membaca surat dari Rasulullah SAW tersebut, beliau pun tertidur dan bermimpi. Mimpi yang tidak pernah dialami oleh beliau sebelumnya, di mana beliau bermimpi sedang berada di padang tandus yang sangat kering. Tiba-tiba saja beliau bisa keluar ke daerah yang hijau dan sangat subur. Nah, jadi ketika beliau akan memasuki kota Madinah, beliau sempat bertemu dengan sahabat Rasulullah yang sangat mulia, Abu Bakar As-Siddiq, dan menanyakan kepada Abu Bakar tentang mimpinya. Mendengar perkataan dari Khalid bin Walid, Abu Bakar pun langsung menjawab, "Daerah luas, hijau, dan subur itu adalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberimu hidayah untuk menuju Islam. Dan adapun tempat sempit dan tandus itu adalah kesyirikan." Mendengar jawaban daripada Abu Bakar, hati Khalid pun makin mantap untuk masuk Islam. Kejadian yang kedua, jadi ketika Khalid bin Walid akan menuju kota Madinah untuk masuk Islam, beliau bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Utsman bin Talhah dan juga Amru bin As, di mana mereka berdua ini juga ingin menemui Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Singkat cerita, ketiga tokoh ini bertemu di tengah jalan, mau menuju ke Madinah, dan saling berbicara betapa salahnya kita memerangi Rasulullah. Ternyata Rasulullah yang kita perangi ini adalah memang benar utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesampainya ketiga tokoh ini di Madinah dan berhasil menemui Rasulullah SAW, mereka pun bertiga bersyahadat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan sesaat setelah Khalid bin Walid menyatakan keislamannya di depan Rasulullah, Rasulullah pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk ya Khalid. Sungguh aku telah melihat kecerdasanmu ya Khalid. Aku berharap," kata Rasulullah, "kecerdasanmu digunakan hanya untuk kebaikan." Mendengar ucapan dari Rasulullah, Khalid pun segera berkata, "Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan kepadaku ya Rasulullah atas segala kejahatan yang telah aku lakukan, yang memerangimu dahulu di zaman jahiliyah, menghalangi orang-orang dari jalan Allah." Dan Rasulullah pun langsung berkata, "Islam akan menghapuskan dosa-dosamu yang ada padamu sebelumnya." Nah, momen masuk Islamnya Khalid bin Walid ini terjadi 2 bulan sebelum pecahnya Perang Mut'ah.
perang pertama yang melibatkan Khalid bin Walid dalam pasukan muslimin. Sebuah perang yang memperlihatkan di mana kehebatan, kejeniusan, taktik-taktik perang yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Khalid bin Walid dalam memimpin sebuah peperangan. Tepatnya di tahun 8 Hijriah, kurang lebih setelah 2 bulan Khalid bin Walid memeluk agama Islam, beliau Khalid bin Walid diutus oleh Rasulullah SAW ke dalam perang Mu'tah, yaitu perang yang sangat besar, perang kaum muslimin menghadapi imperium besar, kerajaan besar, penguasa setengah dunia, itunya kekuasaan dari Romawi. Jadi sekarang musuhnya bukan Quraisy lagi. Kalau Quraisy itu masih kelompok-kelompok kecil, tapi sekarang musuh daripada Rasulullah SAW, musuh dari pasukan muslimin, yaitunya penguasa setengah dunia, yaitunya kerajaan Romawi. Perang yang sangat tidak seimbang. Pasukan kaum muslimin yang sedikit melawan penguasa dunia, setengah dunia, dengan ratusan ribu pasukan lengkap dengan alat tempur. Bayangkan, Mesir itu dulu jajahan dari Romawi, dan kerajaan Habasyah di Afrika, Janya Najasyi, itu kekuatan kuat di Afrika, itu adalah persemakmuran juga dari Romawi Raya. Dan benua Eropa, itu semuanya dikuasai oleh kerajaan Romawi. Betapa besarnya kerajaan tersebut. Jadi dalam perang Mu'tah tersebut, pasukan muslimin hanya mengirim 3.000 pasukan melawan raksasa besar Romawi Raya yang berjumlah 200.000 lengkap dengan alat tempur. Rasulullah mengirim pasukan dalam perang Mu'tah ini bernama Jariyah. Perlu saya terangkan sedikit. Jadi pasukan ini adalah pasukan yang dalam perang tersebut Rasulullah tidak ikut bertempur dalam perang. Kalau Rasulullah ikut dalam perang tersebut, itu dinamakan dengan Ghazwah. Biasanya kalau Rasulullah mengirim pasukan untuk berperang, Rasulullah akan menunjuk satu panglima perang. Tapi dalam perang Mu'tah ini sangat berbeda, sahabat Henrix. Rasulullah menunjuk 3 panglima perang sekaligus. Itu terjadi hanya di perang Mu'tah ini. Karena begitu dahsyatnya perang tersebut, sampai-sampai Rasulullah merasakan perang tersebut melalui wahyu. Yang juga Rasulullah ceritakan jalannya peperangan tersebut kepada sahabat-sahabat yang masih tinggal di kota Madinah. 3 orang panglima perang yang dipilih oleh Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah tersebut adalah, kata Rasulullah SAW, di dalam perang nanti, kalian akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Beliau adalah anak angkatnya dari Rasulullah SAW, pemuda yang sangat dicintai Rasulullah, karena beliau dari kecil diasuh oleh Rasulullah. Kalau nanti Zaid bin Harithah gugur, maka panji perperangan akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu dari Rasulullah. Dan kalau Ja'far gugur, maka panji perang akan dibawa oleh panglima yang baru, yaitunya panglima yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah kaum muslimin melawan tentara salib, tentara Romawi Raya. Dalam perang ini terjadi pertempuran yang sangat sengit. Terjadilah perang yang tidak seimbang. 3.000 pasukan muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi berkekuatan lengkap. Hingga panglima perang yang ditunjuk Rasulullah yang pertama, itunya Zaid bin Harithah, gugur di medan perang. Seperti penjelasan saya di awal tadi, bahwa Rasulullah tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Rasulullah di Madinah dan berkumpul dengan para sahabat yang tidak ikut berperang, mendengarkan siaran langsung yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah di depan para sahabat berkata, sekarang Zaid gugur. Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabat, yaitunya melalui wahyu. Jadi para sahabat yang tinggal di kota Madinah bersama Rasulullah mendengar perkataan dari Rasulullah itu seperti mendengarkan siaran langsung betapa sengitnya pertempuran tersebut. Dan kemudian Rasulullah berkata, perang berlanjut, panji perang sekarang dipegang oleh Ja'far
Kemudian Ja'far membawa bendera dan ditebas tangan kanannya Ja'far, maka putuslah tangan kanan Ja'far dan dipindahkan, dipegang dengan tangan kirinya, kemudian ditebas lagi oleh pasukan Romawi, maka putus juga tangan kirinya Ja'far. Ja'far pun gugur. Maka dari itulah Ja'far dijuluki oleh Rasulullah dengan At-Tayyar, yaitunya lelaki yang terbang di surga. Makanya dalam hadis Rasulullah berkata, saya melihat Ja'far terbang ke sana ke sini sesuka hatinya di dalam surga. Kemudian kata Rasulullah, setelah Ja'far gugur, maka bendera panji perang dibawa oleh Abdullah bin Rawahah, komandan perang, panglima perang kaum muslimin yang ketiga. Maka aku melihat akhirnya Abdullah bin Rawahah pun gugur. 3 panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah semuanya gugur di dalam pertempuran perang Mu'tah. Rasulullah sangat sedih sekali. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah menangis ketika menceritakan ketiga panglima perang yang diutus oleh Rasulullah, ketiga sahabat-sahabat yang dicintainya mati syahid di medan peperangan Mu'tah. Setelah ketiga panglima perang yang ditunjuk Rasulullah semuanya gugur, pasukan muslimin sempat kebingungan siapa lagi yang akan memimpin jalannya pertempuran ini. Di saat dalam kebingungan, di saat itulah salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Arqam mengambil inisiatif yang cepat. Beliau segera mengambil bendera dan berlari ke arah Khalid bin Walid, dan beliau langsung berkata, aku tidak akan mengambil bendera ini, ya Khalid bin Walid, kecuali hanya untuk engkau. Mendengar perkataan dari Thabit bin Arqam, seketika itu juga Khalid bin Walid langsung menolak permintaan dari Thabit bin Arqam ini. Kata Khalid, tidak, engkau jauh lebih tua dariku ya Thabit, dan engkau pernah ikut dalam perang Badar, dan secara ketakwaan engkau jauh lebih dulu memeluk Islam daripada aku. Khalid berkata seperti itu sambil merendah. Mendengar jawaban Khalid, Thabit pun berkata, wahai Khalid, engkau jauh lebih paham daripadaku tentang perperangan. Maka aku mohon, ambillah bendera ini, pimpinlah kami kaum muslimin ini ya Khalid. Akhirnya, karena Thabit bin Arqam memohon kepada Khalid seperti itu, Khalid pun menerima bendera itu. Dan yang lebih mengharukannya lagi, sewaktu Khalid bin Walid menerima bendera panji perang kaum muslimin tersebut, tidak ada satupun kaum muslimin yang protes. Semuanya setuju jika Khalid memimpin perperangan kaum muslimin ini. Nah, sahabat Hendrix, tentunya kita bertanya-tanya, dengan kehebatan Khalid bin Walid, dengan kepiawaiannya, dengan kecerdasannya dalam berperang, kenapa tidak dari awal beliau ditunjuk Rasulullah langsung menjadi panglima perang? Ternyata itu dilakukan Rasulullah untuk menjaga perasaan para sahabat yang lainnya. Karena dari segi usia, Khalid bin Walid memang masih muda, baru 2 bulan memeluk agama Islam. Jadi, apabila semua panglima perang yang ditunjuk oleh Rasulullah semuanya gugur, Rasulullah sudah tahu kok. Rasulullah sudah mengetahui semuanya bahwa Khalid bin Walid lah yang akan maju menggantikan mereka semua. Tapi yang diinginkan Rasulullah adalah penunjukan Khalid bin Walid sebagai panglima perang itu dilakukan atas kesepakatan para sahabat. Dan itulah akhirnya yang terjadi di dalam perperangan Mu'tah, bahwa Rasulullah itu menjaga perasaan-perasaan sahabat, tapi tanpa disadari setelah semua panglima-panglima kaum muslimin gugur, mereka semualah yang memilih Khalid bin Walid menjadi panglima perang kaum muslimin, sesuai juga dengan keinginan Rasulullah yang sebenarnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan cerita yang didapat dari wahyu tersebut yang disampaikan kepada sahabat-sahabat yang di Madinah, di mana dalam penyampaian Rasulullah ini, Rasulullah menyampaikan sesuatu yang benar-benar menggetarkan hati,
Di situ Rasulullah berkata, setelah semua panglima gugur, kemudian bendera panji perperangan kaum muslimin sekarang dipegang oleh Saifullah, sang pedangnya Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka di saat itu lekatlah julukan Saifullah atau pedangnya Allah kepada Khalid bin Walid. Dalam riwayat dikisahkan Khalid bin Walid selama perang Mu'tah ini menghabiskan 9 pedang. Pedang yang pertama patah, digantikan dengan pedang yang kedua. Pedang yang kedua patah lagi, kemudian digantikan dengan pedang yang ketiga. Begitu seterusnya sampai pedang yang ke-9 yang dikenal dengan pedang dari Yaman yang dipegang oleh Khalid bin Walid. Kemudian pertempuran terus berlanjut, sampailah akhirnya tiba malam hari. Jadi sahabat Hendrix, aturan perang pada masa itu, seandainya waktu malam sudah tiba, perperangan semuanya harus dihentikan. Jadi itu dimanfaatkan untuk waktu istirahat. Nah, di saat perang dihentikan itulah, di saat malam itulah, Khalid bin Walid merancang strategi-strategi perang yang akan dilakukan keesokan harinya. Sekarang kita masuk ke strategi perangnya Khalid bin Walid. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, beliau membagi pasukan kaum muslimin, merombak habis semua barisan kaum muslimin, dengan cara pasukan yang di kanan diletakkan di kiri, dan begitu pun sebaliknya, yang di kiri diletakkan di kanan, yang di depan diletakkan ke belakang, yang di belakang diletakkan ke depan. Jadi hal ini dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah untuk mengelabui pasukan Romawi yang akan berperang keesokan harinya, dengan membuat pikiran orang Romawi tidak karuan, karena yang dilawan kemarin kenapa kok beda? Wajahnya sudah beda semua. Romawi berpikir ini pasukan muslimin bertambah, yang dihadapi kemarin sudah beda, berarti ini menambah lagi nih pasukan kaum muslimin. Padahal karena taktik jitunya dari Khalid bin Walid, pasukan yang di belakang kemarin ditaruh di depan, jadi seolah-olah itu pasukan baru. Jadi intinya Khalid bin Walid mengelabui pikiran daripada pasukan Romawi yang membuat shock pasukan Romawi. Karena setelah Khalid bin Walid memimpin pasukan muslimin di perang terakhir di sore hari itu, memang kaum muslimin sangat sulit dikalahkan. Apalagi nambah pasukan baru, kata pasukan Romawi. Ini bisa susah lagi dikalahkan ini. Dan tidak di situ saja, sahabat Hendrix. Setelah merancang strategi yang seperti itu, beliau memerintahkan salah satu sahabat untuk menunggangi kuda, disuruh berkeliling di belakang pasukan, satu orang saja. Tujuannya agar debu-debu yang ada di padang pasir itu naik ke permukaan, seolah-olah pasukan yang di belakang terlalu ramai. Karena debu yang berterbangan tersebut, pikiran dari orang Romawi ini pasukan dari muslimin bertambah terus. Jadi memang dimainkan pikiran oleh Khalid bin Walid ini. Nah, dengan debu yang berterbangan di belakang pasukan kaum muslimin, pastinya kaum Romawi mengira pasukan muslimin bertambah terus. Ditambah lagi waktu sahabat ini diperintahkan untuk berputar-putar membawa kuda, melantunkan takbir, membuat pasukan Romawi stres dan syok dengan kedatangan kaum muslimin. Padahal pasukan yang dihadapi sekarang oleh Romawi dengan pasukan yang dihadapi semalam, pasukan muslimin cuma itu juga, gak ada penambahan, cuman dimainkan taktik oleh Khalid bin Walid yang membuat syok pasukan Romawi. Benar-benar dimainkan taktik dalam perperangan ini. Dan akhirnya ketika perang dimulai keesokan harinya, memang benar-benar strategi dari Khalid bin Walid ini diterapkan oleh semua para sahabat. Di situ akhirnya pasukan Romawi syok dan kena mental, tidak berani menyerang ke depan. Disitulah Khalid bin Walid memanfaatkan peluang tersebut dengan perlahan-lahan menarik semua pasukan kaum muslimin. Nah, di sisi lain, pasukan Romawi yang sudah ketakutan tidak berani mengejar kaum muslimin. Kabur semua Romawi, balik kampung semuanya. Dan alhamdulillah, akhirnya
Khalid bin Walid berhasil membawa sisa kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kembali ke kota Madinah. Dari perperangan Mu'tah ini, sahabat Hendrix, jumlah kerugian kaum Romawi jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Ingat, kaum muslimin hanya 3.000 orang, sedangkan bangsa Romawi memiliki tentara dengan perlengkapan lengkap 200.000 orang, tapi kocar-kacir menghadapi kaum muslimin yang hanya sedikit dari 200.000 orang itu, cuma 3.000 di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Dan di perang Mu'tah ini, akhirnya alhamdulillah Allah menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin di bawah kepemimpinan sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Di perang Mu'tah inilah yang menandai awal bergabungnya Khalid bin Walid ke dalam perperangan pasukan muslimin. Dengan berhasilnya kaum muslimin memporak-porandakan bangsa Romawi di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid ini, semenjak kejadian itu, secara politik rating dari kaum muslimin naik berkibar-kibar. Semenjak berhasil menantang Romawi, perperangan itu diukur oleh sejarah. Diriwayatkan seantero dunia atas keberanian kaum muslimin dan kehebatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan sang pedang Allah Khalid bin Walid. Sehingganya semenjak itu, kaum muslimin mempunyai kedudukan yang tinggi di mata dunia. Juga tentunya ini berdampak kepada kaum kafir Quraisy yang juga menghina Nabi dan para sahabat, mengintimidasi, jadi tidak berani lagi. Ciut mentalnya kaum-kaum Quraisy itu. Mendengar kehebatan kaum muslimin dalam berperang menantang Romawi Raya. Setelah perang Mu'tah, beliau terus ikut serta dalam perang-perang lainnya. Di antaranya beliau juga memimpin kaum muslimin dalam menaklukkan pasukan Bizantium yang bernama Perang Yarmuk, melawan pasukan-pasukan Nabi palsu yang bernama Perang Yamamah, Perang Riza, Perang Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, penaklukan imperium besar yang kedua, Persia, dan masih sangat banyak perang-perang yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Dan yang sangat luar biasanya lagi, perperangan yang dipimpin secara langsung oleh Khalid, tidak ada satupun yang mengalami kekalahan, alias kalau bahasa Prince of Minangnya, manang sadonyo. Sahabat Hendrix, ada sepenggal kata-kata dari Khalid bin Walid ini yang membuat mental lawan jadi ciut, namun sebaliknya membuat mental dari kaum muslimin menjadi naik. Kisahnya seperti ini. Ketika Khalid bin Walid memimpin perang Yarmuk, itu perang kedua yang diikuti oleh Khalid bin Walid dalam melawan Romawi, sebuah peperangan yang juga masih tidak seimbang. Perperangan ini terjadi di negeri Syam. Kalau sekarang itu adalah Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Jumlah pasukan Romawi pada saat itu berjumlah sekitar 240.000 orang. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 40.000 orang. Lagi-lagi perang yang tidak sebanding. Maka datanglah pada saat itu jenderal dari pasukan Romawi yang bernama George, atau kaum muslimin sering menyebutnya Mahan, menemui Khalid bin Walid. Jadi panglima perang bertemu dengan panglima perang. Yang dilakukan sebelum perang untuk memperundingkan perperangan. Perundingan dilakukan di depan kedua belah pasukan, baik Romawi ataupun pasukan muslimin. Dan Jenderal George atau Jenderal Mahan tadi berunding di depan Khalid bin Walid, mengatakan dengan keras, "Ya Khalid, kami tahu kalian dari bangsa Arab, bangsa yang negerinya tidak ada apa-apa, kering, tandus, padang pasir. Saya tahu kalian kesini hanya untuk mencari makan. Maka dari itu, pulanglah kalian semua. Hitung semua prajuritmu. Setiap prajuritmu, satu orang prajuritmu kami beri dengan 10 dinar. Kalau tahun depan kalian kesini lagi untuk berperang, kemudian kalian akan kami beri 10 dinar lagi masing-masing.
Lalu, apa jawaban dari Khalid bin Walid, sahabat Hendrix? Beliau mengatakan, "Ketahuilah Mahan, bukan karena itu kami datang kemari. Demi Allah, kami adalah bangsa peminum darah, dan kami mendengar bahwa bangsa Romawi adalah darah yang paling segar di muka bumi ini. Maka, kami datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Mendengar statement yang dikeluarkan oleh Khalid bin Walid ini, maka seketika gemetarlah Jenderal Mahan tersebut beserta pasukannya. Dalam riwayat disebutkan, dalam perperangan Yarmouk itu, kaum muslimin berhasil membunuh 120.000 pasukan Romawi. Dihancurkan sehancur-hancurnya, diporak-porandakan seporak-porandanya oleh Khalid bin Walid dan pasukan beliau. Sekarang kita lanjutkan kisah sahabat yang mulia ini, bagaimana seorang Khalid bin Walid memiliki hati yang sangat mulia. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah Rasulullah wafat, maka yang naik menjadi khalifah itunya Abu Bakar As-Siddiq. Waktu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada Abu Bakar yang isinya adalah surat pemecatan untuk Khalid bin Walid. Jadi Umar mengirimkan surat itu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar Khalid bin Walid dicopot dari jabatan panglima perang. Karena kata Umar, "Saya melihat dalam pedangnya Khalid bin Walid itu ada kecepatan yang sangat luar biasa. Saya khawatir." Bukan benci, kata Umar. Umar tidak pernah benci, tidak pernah iri kepada Khalid. Tapi melihat Khalid ini sangat cepat dan sangat luar biasa kehebatannya, dan memang terbukti kalau seandainya ada Khalid dalam peperangan, semua peperangan selalu dimenangkan. Jadi Umar sangat khawatir kalau para sahabat atau para pasukan menjadikan Khalid bin Walid ini sebagai jimatnya kaum muslimin. Umar tidak senang jikalau nanti ada salah seorang pasukan yang mengkultuskan seseorang. Tapi pada waktu itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan pernah menyarungkan pedangnya Allah yang sudah dihunuskan oleh Rasulullah SAW untuk leher orang-orang kafir." Tidak Umar, tidak akan. Karena perlu kita ketahui bersama sahabat Hendrix, bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah menyelisihi Rasulullah 1 senti pun. Ketika Abu Bakar wafat, maka selanjutnya yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Dan Khalifah Umar bin Khattab langsung mengirimi surat kepada Khalid, surat pemecatan beliau dari panglima perang kaum muslimin. Kemudian digantikan oleh sahabat yang mulia juga, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika surat pemecatan sampai kepada Khalid, maka Khalid pun berkata di depan para sahabat dan semua pasukan, "Telah diutus panglima perang untuk kalian, dan bukan aku lagi. Dia adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah." Lanjut Khalid berbicara, karena Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Setelah itu pun Abu Ubaidah menyambung perkataan dari Khalid bin Walid tersebut dan berkata, "Sami'tu Rasulullah yaqul." Adapun aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah, dan sebaik-baiknya sahabat adalah Khalid bin Walid." Beliau-beliau ini saling-saling memuji. Tidak ada saling sikut-menyikut sedikit pun. Tidak ada saling iri, karena dari dulu ketika Rasulullah masih hidup, beliau berjuang bersama untuk Allah, bukan untuk jadi tokoh. Masya Allah, itulah para sahabat-sahabat Nabi, saling memuji satu dengan yang lainnya. Baiklah sahabat Hendrix, untuk menutup kisah dari sahabat yang mulia ini, Khalid bin Walid wafat pada tanggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriah. Tetapi beliau wafat tidak di medan perang, melainkan di atas tempat tidur. Tubuh beliau penuh dengan luka, tusukan tombak,
tebasan pedang, tusukan anak panah, tapi wafat beliau tidak di medan perang, melainkan di atas tempat tidur. Menjelang beliau mendekati sakaratul maut, beliau berkata di depan para sahabat-sahabatnya, "Sungguh, aku telah ikut serta dalam lebih 100 perperangan. Tidak ada satu jengkal pun yang kosong di antara bagian tubuhku ini. Dari bekas luka berbagai jenis senjata perang, aku berjuang seperti singa dan ingin mati di jalan Allah. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku akan mati di atas tempat tidurku ini seperti seekor unta yang sudah tua." Mendengar perkataan Khalid yang beliau lontarkan dengan perasaan yang sangat sedih, maka salah satu dari sahabat pun menjawab. Dan jawaban dari sahabat ini adalah merupakan bagian yang sangat atau bagian yang paling sangat mengharukan bagi saya pribadi. Sahabat itu menjawab, "Wahai Khalid, engkau adalah pedangnya Allah, dan Allah tidak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh." Subhanallah. Dan betul sekali, mendengar dari jawaban sahabat tersebut, seketika itu juga kesedihan daripada Khalid bin Walid pun sirna. Sahabat Hendrix, sekali lagi saya ulangi, kenapa sahabat Rasulullah yang mulia ini wafatnya bukan di medan pertempuran, melainkan beliau wafat di atas tempat tidurnya? Apakah Allah tidak sayang kepada Khalid? Beliaulah pemimpin kaum muslimin yang menumpas nabi-nabi palsu, menghancurkan kerajaan besar Persia, memporak-porandakan kerajaan besar Romawi, tetapi wafatnya malah di tempat tidur. Padahal beliau sangat ingin mati syahid di medan pertempuran. Jadi hikmahnya adalah, karena Khalid bin Walid pedangnya Allah, seandainya Khalid wafat di medan perang, tentunya orang-orang kafir akan berkata, pedangnya Allah patah. Allah tidak mau orang kafir berkata, pedangnya Allah tewas. Karena pedangnya Allah tidak boleh kalah. Maka Allah takdirkan beliau tidak wafat di medan pertempuran, supaya orang tidak berkata pedangnya Allah dikalahkan. Sehingga sampai wafat pun Khalid tetap menjadi jenderal besar kaum muslimin yang tidak pernah kalah dalam perperangan. Baiklah sahabat Hendrix, tidak lama kemudian Khalid bin Walid pun berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, bantu aku berdiri. Aku tidak rela nyawaku diambil dalam keadaan terbaring." Begitulah kesatria dan gagahnya beliau. Sampai-sampai ketika beliau akan wafat pun, Khalid bin Walid tetap memperlihatkan betapa tangguhnya beliau. Dan saat itu pun, maka para sahabat pun membantu beliau untuk berdiri. Dan beliau langsung menghadap kiblat. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Khalid bin Walid pun berkata, "Ya Allah, kuserahkan diriku padamu." Dan akhirnya Khalid bin Walid pun wafat. Pada saat itu semua sahabat bersedih, dan bahkan dikatakan Khalifah Umar bin Khattab benar-benar menangis beruraikan air mata. Tetapi di tengah kesedihan itu, semua orang pun pasti tahu beliau meninggalkan banyak cerita tentang keberanian, ketangguhan, kecerdasan yang luar biasa. Bahkan taktik-taktik perang dari beliau dipakai setelah perang-perang selanjutnya. Jujur, mendengar dan mempelajari kisah salah satu sahabat dari Rasulullah yang sangat mulia ini, Khalid bin Walid ini, hati saya selalu bergetar. Dan sebenarnya masih sangat banyak kisah-kisah dari Khalid bin Walid ini. Kisah-kisah yang heroik, inspiratif dari sahabat yang mulia ini. Seperti kisah beliau waktu memasuki Persia yang kebal dari racun yang paling mematikan di dunia. Kemudian juga ada kisah beliau yang ditugaskan oleh Rasulullah langsung untuk menghancurkan berhala Uzza, dan kisah-kisah lainnya dari Khalid bin Walid ini.
Tapi saya takut kepanjangan. Apalagi ini adalah video pertama saya di channel YouTube ini. Insya Allah, di video-video selanjutnya saya akan membahas sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang memiliki cerita-cerita yang luar biasa, kisah-kisah yang sangat heroik, inspiratif, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, atau kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan juga kisah-kisah di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Kesultanan Ottoman, Turki, dan kisah-kisah inspiratif Islam lainnya. Karena memang saya sangat menyukai kisah-kisah Islam. Bahkan hampir di setiap saya diminta untuk ceramah ataupun khutbah, saya sering membawakan kisah-kisah Islam yang tujuannya adalah supaya anak-anak keturunan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah Islam tersebut. Tentunya kita sangat berharap sekali anak-anak kita, keturunan kita mempelajari kisah-kisah Islam, mengetahui perjuangan Rasulullah dan para sahabat dan kisah-kisah lainnya. Karena yang sangat memprihatinkan bagi diri saya pribadi, anak-anak kita lebih mengetahui hero-hero yang berada di luar negeri daripada anak-anak kita mengetahui kisah-kisah Islam. Maka dari itulah saya ingin sekali membagikan video ini agar kita bagikan juga kepada anak-anak kita. Kita suruh anak-anak mempelajari, mendengar, mengamalkan dan meneladani kisah-kisah Islam. Semoga Allah panjangkan umur kita. Insya Allah kita bertemu di video-video saya selanjutnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya, Hendrix Ditarik Sutansati. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.